Kumaha sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang berhadir ini istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Kang Edwin yang gambarnya ada di baliho. Kenal? Alhamdulillah. Ketua beserta seluruh pengurus masjid. Masjid apa nama? Masjid Agung Trans Studio. Masjid Agung Trans Studio. Masjid Agung Trans Studio Bandung. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, solihin solihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seorang muslim baru dianggap baik kalau dalam dirinya itu baik dalam 3 hal. Berapa? 3. Bisa diingat? Belum saya sampaikan. Ustadz Somad itu baik? Belum. Kalau belum bisa dinilai dalam 3 hal. Yang nyatat silakan catat. Yang enggak nyatat enggak apa-apa. Alhamdulillah. Air putih sudah datang. Yang pertama, seorang muslim baru dia baik. Yang pertama adalah kalau akidahnya baik. Apanya baik? Orangnya sopan, ngomongnya suaranya nggak pernah melengking, nggak seperti Ustadz Somad, ngomongnya lembut sekali. Di mana? Apa kabar? Kenapa nggak bersuara? Belum makan. Jadi itu bukan di dinding. Qul itu yang setelah bismillah. Ini a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang bulat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian qul huwallahu ahad. Itu yang pertama. Tauhid. Wallahu ahad. Esa, tunggal, tidak berbilang. Menyembah hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Ada orangnya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah kayu, nyembah batu, nyembah hantu. Baik? Tidak baik. Ini standar utama. Istri mencari suami, suami mencari calon istri, mendidik anak-anak, memilih pemimpin, berjiran bertetangga. Standar yang pertama adalah tauhid. Dari kata wahada yuwahidu, tauhid, satu. Tapi katanya akidah Pak Ustadz. Akidah artinya tali yang disimpul mati. Ada tali disimpul mati sampai nggak terbuka lagi. Tali itu disebut dengan akidah. Ada pembeli, ada penjual. Antara pembeli dengan penjual namanya akad. Saya jual barang ini sekilo, harganya 10.000 tunai. Saya beli, 2 orang yang berakad. Seorang hamba kepada Allah namanya akidah.
seorang bapak dengan calon mantunya, aku nikahkan anakku dengan kamu dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Itu namanya akad. Akad artinya dua tali yang disimpul mati. Jadi sebetulnya akidah atau tauhid, akidah ikatan yang kuat yang gak lepas sampai mati. Amin. Tauhid adalah hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah. Tauhid semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tauhid. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatuh. Kuliah untuk apa? Untuk dapat ijazah. Berarti kamu tidak bertauhid. Kalau kamu memang betul kuliah, mestinya karena Allah, jangan karena ijazah. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kuliah dapat ijazah supaya bisa kerja, itu juga bagian dari ikhtiar. Sama juga seperti orang mau nikah. Kamu mau nikah? Iya. Sudah lihat calon istrimu? Belum. Kenapa nggak kamu lihat? Serahkan pada Allah. Iya, kalau cantik. Iya. Islam ini walaupun tauhid tapi tetap ada usaha. Usahanya apa? Melihat. Kamu kenapa belum menikah? Saya masalah jodoh nih saya serahkan sama Allah. Kalau memang jodoh nggak akan kemana. Memang betul. Tapi saingan di mana-mana. Betul nggak? Ini menurut ilmu tauhid, air ini untuk siapa? Saya tanya dulu. Ini air untuk saya. 100% air ini disiapkan untuk saya. Berarti secara tauhid ini dari Allah, dikirimkan ke panitia, dituangkan ke dalam gelas, diberikan ke saya. Tapi kalau saya tidak ada ikhtiar, usaha untuk memegang gelasnya, menutup, membuka penutupnya, mendekatkan ke mulut saya, bisa dia masuk? Itu namanya keseimbangan antara usaha dan tauhid. Jelas? Ini sekarang banyak orang berusaha tidak bertauhid, bertauhid tidak berusaha. Orang yang hanya berusaha tidak bertauhid sombong. Orang yang hanya bertauhid tidak berusaha pesong. Tahu pesong? Gelo atuh. Orang yang hanya berusaha tidak ada intervensi Tuhan, sombong. Ini rumah kamu, hasil usaha saya. Ini mobil kamu, hasil otak saya, sombong. Orang yang tidak berusaha sama sekali, nah, makanya kita ini seimbang antara usaha dan tauhid. Mana buktinya orang Islam seimbang antara usaha dan tauhid? Setiap ditanya sesuatu dia tanya, ini rumah kamu? Alhamdulillah. Ini pinjaman dari Allah. Ini anak kamu? Alhamdulillah. Ini istri kamu? Masya Allah. Ini keluarga kamu? Tabarakallah. Ini suami kamu? Innalillah. Semuanya serahkan pada. Kenapa kita mesti bertauhid? Karena kalau hanya usaha tanpa tauhid, kalau dia dapat dia sombong, dia angkuh. Dan kalau nggak dapat dia akan stres, depresi, anxiety, bunuh diri. Betul? Banyak yang ngaku. Kalau dapat dia angkuh seperti Fir'aun, kalau dia dapat angkuh seperti Qarun. Kalau nggak dapat dia akan menyalahkan diri, stres, anxiety, depresi, dan gila.
Tapi kalau dia menyertakan Allah, kalau dapat dia katakan alhamdulillah. Kalau nggak dapat dia katakan rencana Allah jauh lebih indah. Tapi usaha dulu. Itu yang kemarin kamu kenalkan ke orang tuamu mau menikah kan? Iya. Nggak jadi menikah. Ternyata rencana Allah jauh lebih indah, Ustaz. Terus dia anaknya sudah 2. Kamu Allah sudah siapkan perempuan yang lebih cantik, lebih putih, lebih tinggi, lebih sukses, lebih kaya. Mana dia? Belum kelihatan. Itu namanya tauhid. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang enggak usaha apa-apa, tidak ada ikhtiar, tidak ada kasbu, tidak ada usaha, hanya berserah kepada Allah. Nama kelompoknya, pernah ada muncul kelompok ini, namanya kelompok Jabriyah. Apa namanya? Jabriyah. Jabriyah itu nggak ada usaha sama sekali. Kalau suami ibu besok pagi dibangunkan disuruh kerja, kamu nggak kerja, serahkan pada Allah. Itu namanya suami Jabriyah. Kalau ada mahasiswa ketika ditanya, gimana skripsi kamu? Sudah bab berapa? Serahkan pada Allah. Itu namanya mahasiswa Jabriyah. Kalau ada kepala daerah ketika ditanya bagaimana visi misi kabupaten, kota, provinsi, negara kita, nggak usah pikir, serahkan pada Allah. Jabriyah. Jabriyah ini mazhab fatalistik, fatal. Dia hanya berserah saja kepada Tuhan. Sedangkan Islam bukan Jabriyah. Islam adalah ketika datang seorang bertemu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah kuda saya ini saya ikat dulu baru saya masuk masjid atau saya lepaskan? Kira-kira kalau kita punya kuda, kita punya onta, kita ikat dulu atau kita masuk masjid kita biarkan? Oh, ini udah seperti Nabi, ini bisa menjawab. Logika akal mengatakan ikat dulu, simple, sederhana. Tapi kenapa dia bertanya? Kenapa sahabat Nabi ini bertanya, saya ikat dulu atau saya lepas aja? Dia mau tahu ajaran Islam itu apakah ada usaha atau tidak. Ternyata Nabi mengatakan iqilha, ikat dulu. Setelah ikat, wa tawakkal, barulah engkau bertawakal. Jadi kalau ada orang muslim yang tidak mau berusaha hanya kepada Allah, semester berapa dek? Semester, loh kok wajahnya nggak seimbang? 14 Pak Ustaz. Hah? Semester 14 7 tahun, hampir deo. Kenapa kamu bisa semester 14? Sudah begini takdir dari Allah. Kesalahan dia 2. Yang pertama dia lalai, yang kedua dia melegitimasi kelalaiannya atas nama agama. Kamu pacaran? Iya. Apa hasil dari pacaran? Cinta satu malam. Apa hasil dari cinta satu malam? Pulang-pulang berbadan 2. Kenapa ini kamu lakukan? Serahkan pada Allah. 2 kesalahannya. Pertama, dia melakukan dosa. Yang kedua, melegitimasi dosanya atas nama agama. Penjahat, perampok, pencuri, pezina, pecandu narkoba, mereka kesalahannya cuma 1, hanya berdosa. Tapi ada orang yang salahnya 2, berdosa dan melegitimasi dosanya dengan agama. Makanya bunyi doanya, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah bencana alam, banjir, mudah-mudahan Allah menolong saudara kita insyaallah. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ala, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tauhid. Kalau ada yang mengganggu kita, yang bela kita siapa? Allah. Tauhid. Qul a'udzu birabbil falaq min. Aku berlindung kepada Allah, pemilik alam semesta. Dari siapa? Min syarri, dari kejahatan ma khalaq, yang memberi nafasati fil uqad. Nafasat, meniup-niup, ngembus-ngembus. Fil uqad, simpul itu uqad bahasa Arabnya. Min syarrin nafasati fil uqad. Disimpul seperti sihir, black magic. Kalau yang baik, white magic. Betul? Enggak ada. Semuanya pakai bantuan jin, setan. Min syarrin nafasati fil uqad, kejahatan orang yang meniup-niup di simpul tali. Ada yang tiupannya supaya kelahi suami istri. Setiap melihat istrinya seperti mak lampir. Lihat istri orang bidadari. Ada lagi ketika melihat suaminya genderuwo. Berarti ini termasuk min syarril waswasil. Langsung bacakan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kuatkan tauhid kita kepada Allah.